belum semangat. Coba berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu, kita tepuk semangat dulu. Ibu contohkan dulu. Tepuk semangat. 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 Coba ayo semuanya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, bagus. Nah, duduk. Udah semangat semuanya. Udah siap belajar ya? Siap belajar. Nah, setiap pembelajaran yang berlangsung kita sudah melakukan kemarin itu perjanjian. Kalau ibu lagi menjelaskan tidak boleh ngomong. Kalau ibu suruh ngomong baru ngomong. Kalau waktunya tanya jawab semuanya aktif. Ya? Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Apa? Bagus, masih ingat ya. Tetap harus dipelajari pelajaran minggu yang lalu. Jangan dilupakan. Nanti kita akhir semester mau ulangan, pelajarannya diulang lagi. Nah, kita pada hari ini masuk pada materi baru, yaitu bab 4, masuknya usia balik. Ibu tanya dulu, kalian pernah lihat anak kecil? Kalian sekarang ini masih kecil apa sudah dewasa? Masih kecil. Tapi pernah lihat orang dewasa kan? Kalau pernah lihat, coba ibu tanya, apa beda orang kecil dan orang dewasa tuh? Coba kalau cowoknya itu punya janggut kayak kumis. Oh iya, bagus. Perbedaan anak kecil dan anak dewasa, misalkan pada laki-laki itu, kalau orang dewasa itu udah ada janggutnya. Kamu udah ada janggut belum? Belum. Berarti masih kecil. Nah, udah tumbuh janggut, udah tumbuh kumis, itu merupakan contoh kedewasaan atau tanda-tanda balik. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pelajaran kali ini. Nah, yang kita pelajari pada kali ini yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Tanda-tanda balik itu ada 2. Ada menurut ilmu fikih dan ada menurut ilmu biologi. Sekarang yang kita pelajari tentang ilmu fikih. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, kita belajar tuh ada tujuannya, tidak belajar saja. Satu, yang pertama itu tujuannya bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Terus yang kedua, bisa membuat paparan mengenai tanda-tanda balik. Terus yang ketiga, bisa membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Itu merupakan tujuan pelajaran kita pada kali ini. Tadi udah ngomong tanda-tanda balik itu ada 2, ada dari ilmu fikih dan ilmu biologi. Apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih adalah, coba Zio baca Zio. Ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, itu merupakan pengertian dari ilmu fikih. Ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Sekarang coba lihat gambar ini. Gambar ini menjelaskan tentang apa? Perkembangan manusia. Perkembangan manusia dari kecil naik sedikit, tumbuh sedikit umurnya sampailah menjadi tua. Nah, dari perkembangan ini kita ada yang mana? Coba ibu tanya. Kalau kita sudah memasuki usia balik, kira-kira di yang gambar nomor berapa? Nomor 3 itu biasanya
kita sudah memasuki usia balik. Nah, itu ya. Terus balik itu sendiri apa artinya? Coba Karin, baca Karin, apa arti baliknya? Balik adalah istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Iya, bagus. Balik itu adalah istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang itu sudah mencapai kedewasaannya. Terus kata ibu tadi ada tanda-tanda balik menurut Ibu Kiki. Nah, ini tanda-tandanya. Yang pertama itu mimpi basah. Coba Justin baca mimpi basah. Mimpi basah merupakan keluarnya Air mani saat tidur. air mani saat tidur jika kalian sudah mengalami Mimpi basah berarti kalian bukan anak kecil lagi, tetap sudah katakan dikatakan dewasa. Mimpi basah ini biasanya terjadi pada anak laki-laki. Tetapi anak perempuan juga bisa mengalami. Nah, itu merupakan arti dari mimpi basah. Jangan malu-malu belajar ini. Kalian memang harus tahu. Mimpi basah itu apa, Bu? Mimpi basah itu merupakan saat kalian tidur itu keluar air. Nah, itu namanya air mani. Yang ketawa ini memang sudah pelajaran untuk kalian. Itu namanya mimpi basah. Nah, kalau kalian sudah mimpi basah berarti kalian ini bukan anak kecil lagi. Kalian sudah dewasa dan ada hal-hal yang harus dilakukan ketika kalian sudah memasuki usia balik. Selanjutnya menstruasi atau haid. Coba Karin baca. Menstruasi atau haid ini tidak tahu kapan terjadinya pada perempuan. Belum dapat Nah, menstruasi atau haid ini itu tidak tahu kapan terjadi pada anak perempuan. Apanya pada kelas 4, apa kelas 5, apa kelas 6, itu tidak tahu kapan terjadinya. Tetapi jika ini sudah terjadi pada anak perempuan, maka itu sudah dikatakan balik. Dan itu sudah termasuk dewasa. Dan anak perempuan mereka sudah balik, itu ada batasannya. Terus yang ketiga, tanda-tanda balik menurut Ibu Kiki tadi sudah berusia 15 tahun. Coba Rocky baca. Meskipun belum mengalami tanda-tanda balik seperti mimpi basah dan menstruasi, akan tetapi kalian sudah berusia 15 tahun, maka kalian dinyatakan sudah balik. Nah, ini merupakan tanda-tanda yang ketiga. Yang pertama tadi ada mimpi basah, yang kedua ada menstruasi atau haid, yang ketiga sudah berusia 15 tahun. Nah, kalau kalian sudah berusia 15 tahun ini, tapi kalian belum mimpi basah, belum haid, itu tetap dikatakan kalian sudah balik. Walaupun aku belum, Bu, mimpi basah, aku belum, Bu, menstruasi, tapi umur kamu sudah 15 tahun, itu tetap dikatakan sudah balik. Nah, coba apa tadi? Yang pertama tadi tanda-tanda balik menurut Ibu Kiki. Yang pertama mimpi basah, yang kedua menstruasi atau haid, yang ketiga sudah berusia 5 tahun. Nah, coba buka bukunya halaman 62. Ada dua kisah yang diceritakan pada buku tersebut. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu identifikasikan masalah apa yang terjadi pada dua kisah itu, pada cerita itu. Apa masalah pada cerita itu? Ibu bagikan lembar kerjanya, silakan ditulis pada lembar kerja ini ya.
masalah yang terjadi pada dua kisah itu, pada buku kalian. Baik, sudah nak? Sudah. Kalau sudah, sekarang Ibu bagikan kelompok dulu. Kita bagi dua kelompok, satu kelompok 3 orang, satu kelompok 3 orang. Kelompok pertama kita sudah bagikan tadi, Zio, Pai, sama Karin. Silakan pindah ke kelompoknya. Dan kelompok kedua, Justin, Yoga, sama Rocky. Silakan pindah ke kelompoknya. Nah, kalau sudah berkelompok semua, lihat Ibu dulu. Tugas kalian pada kelompok ini, tadi kalian sudah mengidentifikasi masalah yang ada di buku. Sekarang kalian coba cari informasi lain mengenai tanda-tanda balik menurut buku Piki ini. Nah, informasi lainnya bisa kita cari, boleh kalian tanya sama guru-guru lain yang ada di sekolah kita. Ibu juga mendampingi. Sekarang silakan tanya sama guru lainnya. Ibu kasih waktu 10 menit ya, atau 5 menit. Tanya sama guru-guru lain mengenai ada nanti pertanyaannya. Ya? Ibu pernah itu mengalami menstruasi. Ya pernah, Ibu sudah mengalami menstruasi pada SMA, saat Ibu SMA, karena Ibu mungkin pertumbuhannya lambat gitu kan. Terus hormonnya juga saat SMA mungkin pas kena halangan haidnya. Tapi kalau badannya subur, kalau anak-anak zaman sekarang kan itu di usia dini, SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 dia sudah mengalami yang namanya haid. Terus apa lagi yang mau ditanyakan? Seperti Karin juga nanti mungkin di kelas 6 atau di kelas 1 SMP itu yang kena yang namanya haid. Kalau kena halangan haid berarti itu sudah balik namanya. Makasih ya Bu atas informasinya. Nah, sudah kalian mencari informasi dari guru lain tadi? Sudah. Untuk menambah semangat, kayaknya tidak konsentrasi lagi. Kita ice breaking dulu ya, untuk menambah konsentrasi kembali untuk memulai pelajaran lagi. Coba berdiri dulu semuanya. Ya. Sama-sama ya. Sudah konsentrasi kembali ya. Nah, tadi kan sudah mencari informasi dari guru-guru lah. Sekarang kalian coba kaitkan antara masalah yang ditemukan pada dua kisah tadi dengan masalah yang kalian temukan pada informasi yang kalian dapat di guru lain tadi. Coba kalian diskusikan, kaitkan apa masalahnya, tuliskan pada lembar kerja kelompok ini ya. Kaitkan masalah yang kalian temukan tadi dengan masalah yang ada pada cerita ini tadi ya. Kaitkan, diskusikan. Sudah nak berdiskusinya? Sudah. Sekarang kita lakukan presentasi. Dari kelompok 1 dulu menyampaikan hasil diskusinya pada kelompok lain. Silakan kelompok 1 maju, sampaikan hasil diskusi
kelompok 1, beri tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 1. Ya, bagus ya. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2 atau sudah jelas dari diskusi kelompok 1? Sudah jelas ya. Nah, kelompok 1 silakan duduk, Nak. Sekarang lanjut kelompok 2. Ayo kelompok 2, silakan. Presentasikan lagi diskusinya, Nak. Ya, kelompok 2 silakan. Kami dari kelompok 2 yang didapat pada buku dengan guru lain. Kaitan antara dua kisah dan informasi lain yang kami dapat yaitu mengenai adanya tanda-tanda balik, yaitu salah satunya haid. Ini biasanya terjadi pada anak perempuan. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sudah bagus ya. Mereka menemukan kaitan dari identifikasi masalah sama informasi dari guru lain. Silakan duduk kelompok 2. Ya, bagus ya. Dari hasil identifikasi masalah sama diskusi kita tadi dapat kita simpulkan bahwa materi kita pada hari ini mengenai tanda-tanda balik itu ada 3. Yang pertama apa? Mimpi basah. Yang kedua, haid atau menstruasi. Dan yang ketiga, sudah berusia 15 tahun. Itu merupakan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Sekarang kalian kerjakan pada buku halaman 63. Buka buku halaman 63. Kerjakan tugasnya. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Sudah semuanya, Nak? Kerjakan tugasnya? Sudah, silakan dikumpul beserta lembar kerja yang pada pertama tadi. Ya, silakan kumpul. Silakan kumpul tugasnya. Sekarang Ibu ingatkan lagi, kuatkan lagi pada materi kita. Kita tadi belajar tentang tanda-tanda balik. Tanda balik yang kita pelajari sekarang, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ada berapa tadi? 3. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Ya, bagus. Nah, itulah yang kita pelajari pada kali ini. Untuk pelajaran kita selanjutnya, Ibu tadi bilang tanda-tanda balik itu ada 2 kan? Ada ilmu fikih dan ilmu biologi. Nah, pelajaran kita selanjutnya tentang ilmu biologi. Nah, Ibu akhiri pelajaran kita ya kali ini. Ayo, Nak, sebelum kita akhiri berdoa dulu. Ayo pimpin ketua kelasnya. Makanya selalu Ibu pulang. Pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.